Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, khususnya Sobat Penggerak. Jadi di video kali ini saya Naipa, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Banjar, akan melaksanakan kegiatan pro-observasi untuk aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dan di video ini saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Elpa Nujula Rahmah. Beliau sebagai guru ekonomi di sekolah saya. Baik, langsung saja kita menuju kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Bu Elpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Di sini tujuannya agar nanti ketika Ibu sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang dilakukan, Ibu Elpa bisa menjadi lebih siap, bisa memiliki lebih percaya diri lagi dengan berbagai hal yang sudah kita bahas nanti. Baik Ibu Elpa, jadi untuk kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Boleh nggak Bu? Ya, silakan. Ya baik Bu, pertanyaan yang pertama, gini Bu, terkait tujuan pembelajaran. Nanti di dalam pembelajaran tujuan yang bagaimana yang ingin Ibu terapkan di kelas? Sesuai dengan capaiannya, kemarin kami sudah sampai memahami konsep pendapatan nasional, maka berikutnya adalah memahami konsep kesenjangan ekonomi. Memahami, berarti nanti Ibu ingin memahami konsep kesenjangan nasional. Kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi. Baik, kemudian untuk area pengembangan, untuk arah pengembangannya nanti yang ingin Ibu kembangkan dari siswa nanti yang bagaimana Bu? Diharapkan nanti setelah anak-anak mendapatkan materi tentang kesenjangan ekonomi ini, anak-anak akan mengetahui kenapa bisa terjadi kesenjangan ekonomi, apa faktor penyebabnya, bagaimana sih kesenjangan ekonomi. Jadi anak-anak paham. Oh iya. Dari penjelasan nanti atau dari video atau dari foto yang ditampilkan nanti. Ya, baik Bu. Berarti nanti Ibu ingin memberikan materi tentang kesenjangan sosial, pengertiannya, faktor-faktor penyebab dan sebagainya ya Bu ya. Baik. Kemudian Ibu El, nanti dalam melaksanakan pembelajaran, untuk model pembelajaran yang Ibu gunakan, model yang bagaimana yang pengen Ibu laksanakan? Rencananya untuk kesenjangan ekonomi ini menggunakan model think peer share. Jadi nanti siswa dikelompokkan menjadi 4-4, kemudian berpasangan. Siswa tersebut menjawab LOK yang telah disediakan. Jadi di dalam nanti proses pembelajaran Ibu ingin menggunakan model yang tadi, ya, think peer share, berpasangan, mencari pasangan yang seperti itu ya Bu? Ditentukan nanti kelompoknya. Ditentukan kelompoknya. Ya. Nanti strateginya mungkin yang bagaimana yang ingin Ibu laksanakan? Jadi nanti setelah mereka berdiskusi berpasangan, kemudian diskusi kelompok 4 tadi, baru setelah itu nanti ada presentasi. Nah, dari presentasi itu kita akan mengetahui hasil dari diskusi mereka. Ya, di dalam pembelajaran ini Ibu tadi menggunakan model tadi, terus menggunakan strategi diskusi. Nah, apakah nanti di dalam proses pembelajaran Ibu menggunakan diferensiasi Bu? Untuk diferensiasi mungkin ada beberapa hal. Saya akan menyediakan diferensiasi konten berupa foto, gambar, kemudian berupa video, atau berupa bacaan.
Kemudian mungkin dalam prosesnya juga nanti kita akan melihat setiap kelompok dan membimbing atau membantu kelompok-kelompok yang memang masih perlu dibimbing. Ya, berarti nanti Ibu El ingin menggunakan diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Kalau kontennya Ibu El akan menggunakan foto atau gambar, video dan bacaan. Kalau prosesnya nanti Ibu El ingin melihat tiap kelompok dan yang mana yang kelompok perlu bimbingan akan dibimbing. Oke, baik. Kemudian Bu El, untuk penilaiannya nanti seperti apa? Rencananya untuk penilaian tidak bisa dilakukan hari ini, tapi mungkin pertemuan berikutnya rencananya menggunakan aplikasi visual seperti anak-anak memilih pertanyaan dalam kotak, megang di papan tulis akan dipantulkan gambarnya. Baik, berarti Ibu El ingin melaksanakan penilaiannya menggunakan aplikasi virtual yang akan ditampilkan di layar. Tetapi untuk penilaiannya tidak bisa dilaksanakan hari ini ya Bu. Untuk sasaran kelasnya nanti Bu El, kelas berapa? Untuk hari ini kelasnya adalah 11 Merdeka 1 jam ke-5. Ya, jadi Bu El hari ini proses pembelajarannya di kelas 11 Merdeka 1 dan jam ke-5-6. Nah, mungkin pertanyaan dari saya cukup itu Bu El. Jadi saya hanya ingin tahu saja arah nanti kegiatan pembelajaran Ibu El, karena nanti saya ingin memantau Ibu berkaitan dengan hal proses pembelajaran. Jadi hari ini tadi Bu El pembelajarannya yang saya amati nanti di kelas 11 Merdeka 1 dan di jam ke-5-6. Baik Bu El, saya harap semuanya bisa teramati, jadi agar pembelajaran nanti bisa berjalan dengan maksimal. Dan yang ingin saya tambahkan, nanti setelah observasi kita akan berjumpa lagi dalam kegiatan pasca observasi. Baik Bu El, terima kasih dulu ya Bu El. Sekian dari saya, semoga bisa terlaksana dengan baik. Amin. Apa kabar semuanya? Oke, ada yang sakit-sakit? Hatinya ditinggal aja yang sakit. Ditinggal aja. Gak tahu kami hari ini. Kita pelajaran pada hari ini untuk yang materi kemarin nanti kita bahas hasilnya. Jadi hari ini kita akan memasuki materi baru. Sebenarnya mana materi kemarin? Judulnya adalah ketimpangan ekonomi. Tahu nggak timpang itu apa? Timpang itu senjam atau sama timpang artinya. Ya, kenapa sih kalian harus tahu ketimpangan ekonomi? Kenapa kalian harus tahu ketimpangan ekonomi? Karena kalian nanti akan melihat di masa depan kalian sebenarnya. Sekarang perhatikan gambar depan. Gambar apa yang di depan? Rumah. Gedung. Yang di atas apa? Yang di atas rumah susun. Yang di bawah rumah minimalis. Ya. Kira-kira kalau dilihat dari itu ada perbedaan? Ada. Sekarang ada 3 baris itu. Ini ada berapa gitu kan? Ada penggambar. Dari penggambar itu ibu minta kalian menuliskan di sini.
Tuh, ada mejanya tuh, berdua nih. Jangan sampai langsung-langsung. Apa perbedaan kedua gambar kamu tuliskan di jelek dan buruk dari segi kualitas gambarnya juga beda, juga berbeda, makanya ada perbedaan. Sama berarti ada berbeda. warnanya jamurnya lebih berasa ke kualitasnya bagus nomor 2 daripada nomor 1. nah di atas kami di bawah Di atas. itu rumah Adit. Iya. Dia sudah beberapa kali dulu. Nah, Halo. apa perbedaan kedua gambar tersebut? Oke? Beritakan apa bedanya? Nah, yang kedua, fenomena apa yang ditunjukkan oleh kedua gambar tersebut? Baru ngomong satu aja baru. Fenomena analisis terhadap kejadian apa kira-kira dari kedua gambar tersebut? Ada jemuran. Fenomena kejadian apa kira-kira dari kedua gambar tersebut? Dihubungkan dengan materi yang disampaikan tadi, kira-kira apa hubungannya? Fenomena apa yang terjadi pada kedua gambar itu? Dihubungkan dengan materi itu. Mana tahu? Mana aku tahu? Bangsa itu. Fenomena kejadian apa kira-kira yang menyebabkan ada perbedaan gambar? Kenapa sih harus berbeda gambarnya itu? Kenapa harus semua saya tinggal di rumah yang kayak itu? Kalau kami semua tinggal yang kayak itu, fenomenanya apa yang terjadi? Terakhir, Ada Bu. terakhir, menurut kalian faktor apa yang membedakan kedua gambar tersebut? Ada belakang. Ayo. Faktor apa yang membedakan kedua gambar? Keuangan. Gambar. Bu, salah Faktor apa saja yang membedakan kedua gambar?
Yang sudah tempelkan di sini. Belum sudah Bu. Tempel sendiri. Tempel. Jangan tahan di sini lah yang di sini. Ingat lagi Bu. Nggak bisa. Sama-sama. Assalamualaikum. Nah, kesorot pian boy. Kesorot pian nunjuk tadi boy. 1, 2, 3 action. Mulai. Oh, nempel belum nih. Bu ada fokus bu. Bedanya jawaban tuh cok. Mulai menegang ke lempel. Sama. Ada kulitnya gitu. Siap. Jadi peserta. Marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar Amin. Tapi bedanya yang tadi kalau ini yang Komisi penduduk yang semakin tentu saja akan menghasilkan masalah yang semakin kompleks dari sosial nasional ke sosial ekonomi. Meski memiliki kedudukan yang sama, tetapi setiap daerah tidak memiliki kualitas yang sama dalam pendidikan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan fasilitas dalam pendidikan. Perbedaan kondisi pendidikan ini akan menghasilkan perbedaan kualitas sumber daya manusia dan perbedaan kualitas sumber daya manusia dalam menjadi salah satu modal dalam menghasilkan sumber daya ekonomi yang tinggi bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu pendapatan yang tidak baik. Jika pendapatan atau upah
Anies ke daerah berbeda-beda. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi sebab masyarakat di daerah kesempatan untuk mendapatkan upaya lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang hidup di daerah biasa. Selanjutnya yaitu pembangunan yang tidak merata. Pembangunan yang merata merupakan salah satu langkah negara untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Salah satu contoh untuk pembangunan adalah infrastruktur. Jika pembangunan infrastruktur dilakukan dengan benar, maka perjalanan pembangunan ekonomi merata akan lebih mudah dicapai. Apabila pembangunan infrastruktur dilakukan dengan merata, maka masyarakat di setiap daerah dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan efisien. Yang terakhir yaitu tentunya lapangan kerja. Kesejahteraan masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan kerja. Saat ini lapangan kerja. Ini pertanyaan nomor berapa kira-kira? Nomor 3. Faktor yang menyebabkan kesenjangan ekonomi gambar tadi. Jadi faktor yang menyebabkannya yang pertama ada Ekonomi. Pendidikan. yang kedua ini apa? Demografi. Demografi itu apa? Demografi itu ada di demografi. Nomor 2. Ya. Kemudian ini tidak seimbangnya pendapatan. Jadi pendapatan tidak seimbang. Kemudian nih tidak seimbangnya pembangunan. Kalau kalian melihat itu dengan jelas, kalau dulu itu kayaknya kayak yang Papua itu sangat tertinggal. Sekarang sudah lumayan pembangunannya. Tadi mana lainnya tadi? Lapangan kerja. Kenapa lapangan kerja? Nganggur. Banyak yang terjadi pengangguran. Nah, jadi itu yang menyebabkan kesenjangan ekonomi atau ketimpangan ekonomi. Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dapat memberi kebutuhan untuk semua. Pekerjaan yang tidak sama dalam potensi produktif. Hal ini dapat menunjukkan perannya pada saat individu melakukan hal satu. Elaborasi untuk memahami lebih dalam mengenai akibat dari adanya kesenjangan ekonomi, coba membuka kalian dan kedua ke halaman 71. Di sana ada teks yang berjudul "Apa penyebab ketimpangan di Indonesia versi Bank Dunia". Kalian akan diminta untuk membaca teks tersebut, kemudian menganalisis terkait apa penyebab ketimpangan di Indonesia versi Bank Dunia. Berpikir kritis sebelum memahami apa yang dijelaskan dalam video ini, kami dengan membaca teks yang ada di dalam buku, kalian juga akan dapat menjawab beberapa pertanyaan berikut, yaitu mengapa ketimpangan pasar tenaga kerja yang terjadi di Indonesia? Menurut kalian, bagaimana cara mengatasi ketimpangan ekonomi yang disebabkan oleh peluang ekonomi? Jelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Berpikir kritis jadinya. Mengapa ketimpangan pasar tenaga kerja banyak terjadi di Indonesia? Kenapa? Siapa yang bisa? Karena penduduk yang banyak. Penduduk yang banyak dibandingkan dengan apa? Ya, dibandingkan dengan apa? Jadi kalau penduduk Indonesia banyak, yang perlu pekerjaan banyak, tetapi lapangan yang tersedia sedikit atau terbatas. Kemudian kira-kira menurut kalian bagaimana cara mengatasi ketimpangan ekonomi yang disebabkan oleh peluang ekonomi? Memperbanyak lapangan kerja. Peluang ekonominya gimana? Kayak caranya memperbanyak lapangan kerja. Menjadi gawean. Menjual seperti Salah satunya kalian jangan berpikir pada saat kira-kira cita-cita kalian sekarang apa sih? Anak jadi PNS, ya. Anak jadi pegawai di kantor, bupati. Atau PNS atau anak jadi pegawai kantoran. Berarti kalian itu tidak menciptakan lapangan pekerjaan, tapi kalian mencari pekerjaan. Ya, harusnya kalian berwirausaha. Salah satu
Sampai di sini ada pertanyaan? Insya Allah paham. Oke, sekarang kita ice break sebentar lagi. Mau? Ice breaking lagi. Supaya kalian berdiri nanti dulu kalau sudah. Ice fire, rest. Sekarang berdiri. Berdiri. Tangan diputar. Silakan berdiri semua. Berdiri di sini lah, jangan Berat aja, Bu. Cara kerjanya kalian bagi baru nanti gabung diskusi. Misalnya si A kerjakan nomor 1, si A dengan nomor 2, si B dengan si C kerjakan nomor 2, si D nomor 2, yang ketiga. Jadi setelah kerjanya A gabung dengan ketiga. Ya ada benar. 5 sampai Ketimpangan pendapat adalah mendapatkan perbedaan pendapat yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan nasional ini berdasarkan pembangunan. Kalau pembangunan merata di desa kota, otomatis jalan itu mudah dilewati, akses ke kota itu lebih mudah.
juga yang namanya distribusi barang, distribusi lapangan pekerjaan itu sehingga kesenjangan ekonomi dapat teratasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi dapat kita simpulkan ketimpangan teknologi terjadi karena ada 25 faktor. Yang pertama demografi, yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin melaksanakan coaching pasca observasi pada kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Elpa Nujula Rahma pada mata pelajaran ekonomi. Beliau selaku coaching dengan didampingi Ibu Mardiana selaku pengajar praktik. Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk merefleksikan dan mengevaluasi proses pembelajaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu El hari ini? Alhamdulillah masih baik. Alhamdulillah baik Bu. Jadi di kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah saya ingin mengajak Ibu ngobrol terkhususnya tentang kegiatan yang sudah Ibu lakukan di pertemuan tadi. Ibu tadi melaksanakan observasi di kelas 11 Merdeka 1 pada jam ke-5.6. Nah, jadi sebelum saya sampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh? Ya, silakan. Baik, untuk yang pertama ini Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini tadi? Kalau perasaan cukup senang karena anak-anak tadi cukup aktif. Lalu bagaimana perasaan Ibu ketika hari ini melaksanakan kegiatan observasi yang di dalamnya ada kehadiran saya di dalam ruangan kelas? Sebenarnya kalaupun ada observasi, saya bersyukur mungkin ada masukan dari orang itu untuk saya, apa kekurangan kita dalam mengajar, apa kekurangan metode yang kita pakai, atau ada masukan lain supaya kedepannya kita mengajar lebih bagus. Ya, baik Bu. Bisakah Ibu kembali menceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang Ibu laksanakan tadi? Jadi tadi kita membahas materi tentang ketimpangan ekonomi dengan metode think picture. Sebelumnya kita menyajikan 2 gambar yang mana ada pertanyaan pemantik, kemudian mereka menulis di post-it, hasilnya ditempel di papan tulis, baru menyaksikan video tentang ketimpangan ekonomi, kemudian setelah itu baru dibagi LKPD, berkelompok-kelompok mereka mengerjakan berdiskusi. Ya, jadi yang saya lihat tadi memang benar kata Ibu. Yang pertama tadi kan materinya tentang ketimpangan ekonomi. Ibu menggunakan metode yang Ibu sebutkan tadi. Terus ada sejenis seperti pretest yang pertanyaan pemantik yang menggunakan apa? Gambar. Menggunakan gambar kertas Post-it. Kertas post-it yang nanti ditempel mereka di papan tulis. Terus juga Ibu sudah menggunakan strategi dengan metode diferensiasi. Tadi itu yang saya lihat Ibu menggunakan diferensiasi konten yang sudah dapat. Grup yang tadi Ibu menampilkan gambar, terus Ibu menampilkan video.
dan juga pada saat proses pembelajaran pun Ibu juga sudah menggunakan diferensiasi proses. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa hambatan yang Ibu hadapi pada saat observasi tadi, Bu? Mungkin hambatannya yang pertama, persiapan kita perlu waktu, persiapan peralatan kalau kita menggunakan LCD atau apapun. Kemudian yang kedua adalah hambatannya beberapa anak kok masih kurang fokus, kurang aktif dan berdiskusi. Kemudian berikutnya adalah anak-anak masih kurang kurang aktif mengikuti ice breaking. Padahal kita maunya mereka bergerak seperti apa yang kita harapkan sesuai video yang kita tonton. Tapi ternyata mereka ada yang tidak bergerak sama sekali, ada yang bergerak tidak sesuai. Padahal maksud ice breaking kan memberikan relaksasi bagi mereka, tapi sepertinya itu belum terlalu dipahami oleh mereka. Ya, jadi saya lihat tadi mungkin benar kata Ibu kalau hambatan yang Ibu hadapi tadi itu yang pertama adalah waktu, yang kedua anak yang kurang fokus atau tidak aktif pada saat pembelajaran, dan yang ketiga anak yang kurang fokus atau tidak aktif pada saat ice breaking. Padahal ya Bu, sebenarnya ice breaking ini adalah untuk merilekskan anggota tubuh agar kita aktif lagi dalam pembelajaran. Nah, terkait hambatan-hambatan yang terjadi nih Bu, menurut Ibu alasan apa sih sampai terjadi hambatan seperti itu? Yang pertama kalau masalah waktu pemasangan alat, karena kan kita pasti butuh waktu untuk pemasangan alat, sedangkan kita itu masuk bergantian jam. Jam sebelumnya juga gurunya keluarnya pas jam sesuai dengan apa yang berlaku. Jadi kita masuk pasti untuk persiapan, pasti pemasangan pasti perlu waktu yang pertama. Yang kedua, kalau anak kurang fokus itu memang permasalahan ada beberapa hal, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal mungkin dari dalam diri mereka sendiri karena kondisi agak sudah siang ataupun perut masih lapar atau mereka mengantuk mungkin beberapa orang. Terus faktor eksternalnya mungkin kawan mengganggu atau Ya Bu, jadi terkait hambatan yang Ibu sampaikan tadi, yang pertama adalah pergantian jam ya kan Bu, yang artinya itu berhubungan dengan waktu. Yang kedua tadi ada faktor internal memang dari diri anak sendiri, dan yang ketiga adalah faktor eksternal mungkin pengaruh dari teman-temannya. ya, salah satu juga cuaca. Iya, cuaca yang panas. Nah, menurut Ibu dari hambatan tersebut, solusi apa nih yang bisa Ibu lakukan? Kalau dari hambatan, kalau waktu kita solusi mungkin tetap persiapan butuh waktu, tapi kita usahakan seminimal mungkin kita memakai waktunya. Terus kalau dari yang faktor internal, kita coba berbicara apa yang mereka rasakan, jadi kurang fokus. Kita harus mencari tahu kepada mereka kenapa kurang fokus. Kemudian kalau dari faktor internal mungkin kita kalau dari segi cuaca tidak bisa ya mau dibijaksanai karena itu sudah keadaan. Tapi kalau memang faktor eksternalnya berkaitan dengan teman, kita kan bisa memindah tempat duduk atau bagaimana supaya tidak tergabung dengan kawan yang mengajak mereka bicara atau bagaimana. Ya, jadi solusi yang ingin Ibu lakukan adalah yang pertama tadi menggunakan waktu mungkin sebaik mungkin. Yang kedua tadi menanyai anak kenapa tidak fokus. Dan yang ketiga mungkin karena itu berhubungan dengan teman, mungkin bisa memindah tempat duduk atau diacak gitu ya Bu. Ya, semuanya sudah luar biasa ya Bu El. Kemudian Ibu sudah menyampaikan beberapa solusi nih. Kapan Ibu mulai mau melaksanakan solusi yang ingin Ibu sampaikan terhadap permasalahan Ibu hadapi hari ini? Mungkin pertemuan berikutnya disesuaikan apa yang sudah dikerjakan. Misal kalau faktor internal berarti kan kita harus memanggil per orang, jadi itu mungkin yang perlu waktu lebih lama daripada faktor yang lain. Ya, Ibu sudah luar biasa Bu.
Dari apa yang Ibu laksanakan hari ini secara catatan berdasarkan hasil perbincangan kita di pra-observasi, alhamdulillah semuanya sudah tampak semuanya, mulai dari pembelajarannya, habis itu diferensiasinya dapat, yang dimana diferensiasinya tadi itu kan ada konten dan ada proses. Kemudian model pembelajarannya pun sudah sangat baik, cuma dalam proses pembelajaran ini kan tadi yang sudah disampaikan Ibu bahwa memang ada hambatan ya Bu. Tapi Ibu di sini sudah memberikan solusinya juga. Ibu sudah sangat luar biasa. Ibu, cukup itu pertanyaan yang ingin saya tanyakan hari ini kepada Ibu Elpa. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena Ibu sudah bersedia untuk saya observasi. Mulai dari kegiatan pra, kemudian observasi, dan sampai ke tahap ini, yaitu tahap pasca observasi. Terima kasih sudah membersamai saya untuk melaksanakan kegiatan supervisi ini. Terima kasih banyak Bu Elpa. Ya, sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.